Shalom. Kita berdoa lebih dahulu. Lepuan dan suara. Shalom. Dengar suara saya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami Bapa yang meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar kebenaran-Mu ya Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kabar kebenaran. Urapi kami dan urapi jemaat-Mu sehingga kami boleh menerima urapan yang sama yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu, di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh mukjizat, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan, kami melihat beberapa saudara kami yang begitu cerah ceria, begitu bahagia karena penyertaan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwasanya firman Tuhan itu untuk membawa kita di dalam kebenaran mengiring Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Allah kita itu sangat baik. Kenapa saudara kita mengatakan Allah kita itu sangat baik? Berarti Bapak Ibu saudara sekalian itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Saudara, kalau kita tidak bersama Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa bilang kalau Allah itu baik. Karena Allah itu menyertai kita sepanjang hari, sepanjang malam. Tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kebaikan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat di era saat ini, kita mungkin banyak sekali ya namanya masih hidup di dalam dunia ini. Kita itu masih mengalami banyak sekali gangguan ya saudara, atau ujian. Namun di dalam ujian itu kalau kita bersama Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang sangat baik buat keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tugas daripada kita
mengiring Dia. Kita itu harus selalu setia. Setia ibadah, setia mencari kebenaran Tuhan, setia di dalam kita melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Dengan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan pun juga memberikan apa yang kita butuhkan. Sebab apa yang kita tidak kita dengar oleh telinga, apa yang tidak kita yang timbul dalam hati, dan apa yang tidak kita lihat, di situ Allah sediakan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, kalau di dalam firman-Nya dikatakan penderitaan yang sekarang ini ringan, saudara, dan tidak sebanding dengan apa yang nanti kita terima di endingnya selama kita mengiring Tuhan sampai menutup mata penghabisan. Jadi kalau kita pada saat ini mengalami sesuatu hal, anggaplah itu pencobaan biasa, dan jangan kita memandang pencobaannya. Pandanglah Yesus Kristus Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar dan selalu membela di dalam penghidupan saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam firman, saudara. Kita tahu bahwa firman itu di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara kasih Tuhan, firman. Pada pagi hari ini kita akan membahas apa itu firman, saudara. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia, dan Allah yang mengajarkan kepada saudara dan saya supaya hidup di dalam kebenaran, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, di situ berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Itu firman. Jadi kita pada pagi hari ini fokus di dalam pengajaran firman. Dan selanjutnya di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21.
2 Petrus 1 ayat 21 demikian, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tuhan, saudara. Yang pertama di situ ada di 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21, percaya penuh dan yakin bahwa Alkitab yang kita baca adalah benar-benar firman Allah. Nafas yang dihembuskan Allah melalui rohnya, diucapkan melalui para nabinya dan rasulnya. Di situ untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik umat dalam kebenaran. Itu firman yang ada di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. Selanjutnya berikutnya saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 sampai 14 saudara. Satu Korintus 2 ayat 10 bunyinya demikian, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. Yang kedua, saudara. Tadi di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 sampai 14, mintalah Roh Kudus menerangi pikiran kita, saudara. Alkitab adalah firman Allah. Kita tahu Alkitab ini adalah firman Allah ditulis dengan pikirannya, pikiran Tuhan yang maha tahu dan tidak terbatas, yang tidak dapat dicerna oleh pikiran alamiah kita. Jadi agar kita mengerti isi Alkitab dengan benar, kita harus dilahirkan kembali, memiliki manusia rohani yang hidup bersama dengan Roh Kudus yang akan menyatakan kepada kita segala sesuatu bahwa yang tersembunyi sekalipun dalam diri Allah. Jadi kita memohon kepada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita tahu rahasia-rahasia daripada firman Allah. Dan berikutnya yang ketiga, saudara. Di sini ada di 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 18 demikian bunyinya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang
tidak memahaminya, dan yang teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Di sini yang ketiga, saudara, supaya kita dapat belajar mencerna isi firman, bacalah Alkitab dengan satu ketaatan. Jadi ketaatan itu penting sekali untuk kita mencerna isi Alkitab, saudara. Sebagai seorang Kristen, kita perlu makanan yang berasal dari firman Allah untuk menyegarkan kerohanian. Kalau kita di dalam hidup sehari lepas sehari ini, kita memberikan makan kepada jasmani kita mungkin 3 kali sehari, mungkin 2 kali sehari, untuk supaya diri kita itu sehat dan dengan tubuh yang sehat untuk dapat memuliakan Tuhan. Namun di sini kerohanian juga demikian, saudara. Kita harus berikan makan firman Tuhan biar rohani kita sehat bersama-sama jasmani kita. Saudara dan saya membutuhkan firman Allah sebagai menu diet harian. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita ini setiap hari, setiap saat sangat memerlukan menu firman Tuhan. Itu firman Tuhan itu benar-benar untuk membawa kita di jalan kebenarannya. Jadi tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, namun kita tahu kebenaran Tuhan yang harus kita perlukan. Sebab ada di dalam firman-Nya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau setiap kali kita mencari Allah dan kebenarannya, masalah di belakang kita, saudara, yang kita perlukan, yang kita mungkin itu makan, minum, dan lain sebagainya, Tuhan tahu. Tuhan akan selalu sediakan buat anak-anaknya yang sangat mengasihi Dia. Saudara, kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi satu keuntungan daripada kita membaca firman Tuhan ini supaya bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, supaya kita tidak diputarbalikkan oleh situasi. Kita harus selalu membaca dan membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin kita di dalam perjalanan, waktu senggang, kita sekarang ada
HP saudara. Di situ bisa kita menggunakan membaca firman Tuhan setiap kali, setiap saat. Saudara, demikian bacaan Alkitab sebagai terapi pengobatan, saudara. Kenapa demikian? Karena Allah kita itu Allah yang baik. Darahnya menyembuhkan saudara dan saya. Kebenarannya membawa kita di dalam kebenarannya. Jadi bacaan Alkitab itu sebagai terapi kesehatan. Mintalah Roh Kudus agar menyadarkan kita atas dosa-dosa kita. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Yohanes 16 ayat ke-8 demikian bunyinya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi menginsafkan dosa. Jadi kita ini ya namanya masih berjalan di dalam dunia seperti sekarang ini. Kita tidak akan luput dari segala kesalahan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita selalu membaca firman Tuhan, akan terkikis yang ada di dalam hidup kita ini kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, di sini firman Tuhan juga dapat menyucikan kita. Menyucikan kita ada di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11 demikian bunyinya, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Tuhan, saudara, jadi kita itu disucikan oleh Tuhan karena firman, dikuduskan oleh firman karena firman Tuhan. Demikian, saudara, mengajari kita bagaimana mengendalikan diri dalam kekudusan dan kehormatan. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-3 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istri sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tugaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus
kepada kamu. Tuhan. Jadi di sini mengendalikan diri dalam kekudusan dan kehormatan. Di sini kita harus membuat komitmen seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Ini komitmen saudara dan saya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya kamu jangan berdosa terhadap engkau. Nah, puji Tuhan. Ini komitmen saudara dan saya. Dalam hatiku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara yang kasih Tuhan, jadi komitmen seperti yang tertulis ini di dalam hati kita masing-masing, saudara. Jadi supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ini bacalah Alkitab dengan hati yang melekat kepada Allah, dalam doa, dalam penyembahan, dan dalam ucapan syukur. Mintalah Roh Kudus untuk membuka mata kita agar dapat melihat keajaiban firman-Nya. 19 ayatnya yang 18. 19 ayatnya yang 18. Mazmur 119 ayat 18. Bunyinya demikian. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Tuhan, saudara. Dan di sini hanya pandanglah Kristus, agungkan dan sembah Dia dalam setiap bagian Alkitab, karena Dialah tokoh utama dalam firman Allah. Nanti bisa dibaca di dalam Lukas 24, 27 sampai 44, Yohanes 5, 39, dan 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-33. Saudara yang kasih Tuhan, demikian sedikit kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Biarlah apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini boleh menerangi, mengayomi, bahkan menjadikan pelita di dalam kita mengiring Dia, supaya kita tidak jatuh, melainkan kita senantiasa memandang Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran hanya ada di dalam Dia. Puji bagi nama Tuhan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Yohanes.